Selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber hebat kedua kita. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak IGD Agus Astape Esos SIKOM MM. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bali, dan beliau menempuh jenjang master di Magister Manajemen Universitas Warmadewa Denpasar, dan beliau juga telah memiliki berbagai pengalaman bidang jurnalistik, komunikasi, dan informasi sejak tahun 1993. Luar biasa sekali. Baiklah, tanpa berlama-lama kita sambut dengan tepuk tangan yang hangat Bapak IGD Agus Astape. Silahkan Bapak, 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Mbak Febri yang luar biasa, dan juga tadi pemaparan Mbak Reni dan juga nanti Pak Bambang. Kami dari KPID Bali tentu sangat berbahagia hati karena pada hari ini diberikan kesempatan untuk memaparkan tentang apa yang kita lakukan berkaitan dengan ASO 2022 di Bali yang akan mulai sebagai tahap pertama tanggal 30 April. Nah, jadi kami di KPID sudah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan ASO ini. Coba next slide-nya mungkin bisa di next ya. Nah, jadi kalau seperti sudah dipaparkan tadi oleh Mbak Reni yang tadi itu, apa yang sudah kita lakukan? Pertama, kita sempat mempertemukan para pemenang box ini, kecuali Metro TV waktu itu memang tidak hadir karena ada ulang tahun di Jakarta. Jadi para pemenang box ini datang dari Jakarta, kita pertemukan dengan Pak Gubernur Bali ya. Waktu itu Pak Wayan Koster, ada ANTV, kemudian ada TVRI, kemudian ada Nusantara TV. Jadi kita pertemukan bagaimana agar para pemenang box ini nantinya diingatkan untuk bisa mengcover wilayah seluruhnya Bali terkait dengan siaran, karena kita tahu bahwa di Bali itu kan ada dua kondisi geografis yang berbeda, Bali Utara dan Bali Selatan. Kalau Bali Selatan ini kan Badung, Kute dan sebagainya, sementara yang ada di Bali Utara ini selama ini adalah blank spot siaran seperti itu ya. Jadi semua yang ada di Buleleng itu khususnya ketika nonton siaran TV itu pasti menggunakan parabola. Sebetulnya kalau masalah digitalisasi di Buleleng itu boleh dikatakan sudah digitalisasi sesungguhnya, karena memang nonton TV, siaran TV menggunakan parabola, kemudian ada receiver atau yang disebut dengan mungkin sekarang set-top box seperti itu. Cuman berbeda set-top box yang ada di situ. Sehingga kita pertemukan dan kita berharap dengan pertemuan ini nanti khususnya di wilayah Bali Utara itu akan banyak tercover karena itu penduduk di sana cukup besar, sekitar 500.000. Next. Nah, kemudian yang dilakukan berikutnya ketika kita KPID Bali menyambut tentang ASO ini adalah kita bertemu dan kita mengunjungi para pemenang MUX yang ada di Bali. Kalau pemenang MUX yang ada di Bali ini kan ada 4, ada ANTV, kemudian ada Metro TV, Nusantara TV, dan juga TVRI. Nah, ini adalah salah satunya di TVRI. Kita tahu bahwa ketika TVRI hadir dengan mungkin kesiapannya infrastrukturnya itu, kita memang mencoba untuk mengarahkan teman-teman TV lokal ini nanti mengarah ke TVRI kalau memang kondisinya tidak memungkinkan di para pemenang box yang lain seperti itu. Next, Pak. Nah, ini kita ke ANTV, kita cek di situ juga bagaimana kondisi ASO di situ. Dan ANTV memang kita lihat kondisinya sangat siap untuk di Bali, dan beberapa kali kita sudah cek ke situ dan komunikasi dengan para pemegang kebijakan di ANTV, dan pantauan kita di digital di KPID di ruang monitoring juga untuk MUX ANTV ini ada beberapa yang sudah masuk di situ. Selain ANTV Group atau yang afiliasinya ada TV One, kemudian ada Sport One di situ. Bahkan sekarang sudah masuk ke siaran digitalnya adalah Trans Group, ada Trans TV dan juga ada Trans 7 seperti itu. Memang untuk laporan secara langsung yang sudah siaran di TV digital dari pantauan kita itu baru sekitar 11 channel, ya, 11 channel.
Jadi TVRI Bali ada 4 channel tadi, ada TVRI Bali, TVRI Nasional, kemudian ada juga TVRI Sport, TVRI Budaya. Sementara yang lain seperti Antv itu ada sekitar 4 channel. Jadi ini masih menjadi dilema bagi para masyarakat di Bali ketika kita sangat gencar sekali mempromosikan, mensosialisasikan dengan migrasi dari TV analog ke TV digital, sementara di TV digital di siarannya masih belum sesuai dengan harapan, ya belum sesuai dengan harapan karena masih belum banyak yang pindah siarannya. Ada beberapa yang tadi dikatakan simulcast tadi, siaran secara analog dan siaran secara digital secara bersamaan. Namun demikian, ketika mereka sudah membeli set-top box secara mandiri, mereka mencoba men-setting sendiri, mereka pindah, tapi ketika siarannya banyak yang hilang juga, dari 11 kadang-kadang cuma 8, lagi 11, lagi turun dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya apa? Mereka akhirnya istirahatkan dulu set-top box-nya, karena mereka berpikir mendingan nonton di siaran analog dulu, karena di situ masih lengkap, karena di digital belum lengkap. Dan kita memang pantau juga seperti itu kondisinya. Next. Nah ini Metro TV kita juga sudah langsung ke situ dan laporan yang ada di transmisi mungkin nanti Pak Bambang bisa menambahkan. Yang kita baru pantau di Bali, Metro TV itu belum banyak siaran digitalnya ya. Padahal kita tahu mungkin Metro TV ada Magma Channel, kemudian ada BNTV dan sebagainya. Jadi kita baru melihat hanya satu di situ di siaran kita yang tempat monitoring. Mudah-mudahan semakin dekat dengan tahap pertama 30 April ini nanti Metro TV juga akan semua sudah masuk di situ. Karena saya dengar beberapa TV exciting yang hanya sebagai penyedia konten dan bukan pemenang MUX itu akan mencari para pemenang MUX di lokasi di daerah. Berikutnya next. Nah ini Nusantara TV. Nah Nusantara TV ini adalah pemain baru di Bali. Jadi kita tahu bahwa Nusantara TV ini kan dua lokasi dia menang MUX, ada di Lampung dan ada di Bali. Nah ketika muncul nama Nusantara TV ini memang banyak sekali masyarakat kita yang bertanya TV mana itu, kemudian siapa itu dan sebagainya. Tapi kita akhirnya coba cek ke lokasi dan pemancarnya yang ada di Putuh itu, di Putuh Selatan, khususnya di Cabaran Selatan. Mereka sekarang lagi membangun, jadi membangun studio baru lantai 2, kemudian antena dan pemancarnya juga sudah ada di situ. Dan kita komunikasi dengan pihak Nusantara TV, bahkan kita ke Jakarta, sempat bertemu dengan manajemen, bahkan ketemu dengan Pak Dirutnya. Sebetulnya KPID Bali itu selain memastikan kesiapan infrastruktur dari pelaku atau pemenang MUX ini yang ada di Bali seperti Nusantara, juga kita sebetulnya ingin menitipkan pesan masyarakat Bali agar konten-konten lokal yang ada di TV ini lebih maksimal diangkat. Karena salah satunya adalah Nusantara TV ini. Ketika kita bicara Nusantara TV ini, karena dia adalah pemain baru di Bali, tentu kita menitipkan sesuai dengan undang penyiaran tahun nomor 32 tahun 2002, bahwa minimal 10% dari jumlah siaran itu harus mengangkat konten lokal Bali. Jadi di sini banyak sekali ada kreator-kreator kita yang memang mampu mengangkat kearifan dan potensi lokal, dan harapannya tentu sangat besar kepada para pemenang MUX khususnya TV digital ini, apalagi dengan pemain baru seperti Nusantara TV ini. Berikutnya, next. TVRI, tentu TVRI karena TV yang sudah sangat exciting, lama, dan memang TV publik seperti itu ya, kita cek lagi, kita pastikan lagi, kemudian kita pantau dan memang luar biasa mereka ini masih melakukan simulcast itu siaran secara analog dan siaran secara digital. Kita sudah pantau sehingga dalam beberapa kesempatan saya selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau ingin menonton sport misalnya ada TVRI Sport di digital, sehingga kadang-kadang kan masyarakat kita sebetulnya ingin segmentasinya jelas, tersegmen ketika menonton TV, bahkan yang suka olahraganya silahkan situ. Cuman persoalannya adalah seperti tadi, kita kendalanya memang masih belum semuanya. Kalau kita lihat yang daftar yang diberikan oleh Kominfo pada saat beberapa kali webinar sebelumnya, ada 22 channel sebetulnya yang ada terdaftar yang mendapatkan IPP yang kita lihat, tapi dari 22 lembaga penyiaran itu 16 adalah SSJ yang
kita monitor yang ada di KPID Bali, sementara 6 itu adalah tidak ada kita monitor karena memang kita baru tahu belakangan ini bahwa itu adalah TV-TV lokal yang ada di Bali. Next lanjut ya. Nah, selain terkait dengan para pemenang MOOCs tadi, kita sudah berkunjung, kemudian kita berkomunikasi baik dari sisi kesiapan infrastruktur, kemudian bagaimana kesiapan konten yang sudah kita titipkan kepada para pemenang MOOCs ini agar nanti para penyedia konten di TV digital ini juga tetap memperhatikan aspirasi masyarakat Bali karena memang lain sekali budaya kita dengan daerah lain di Bali. Kita juga sempat beberapa kali terus sosialisasi ke radio-radio. Kalau di Bali ada 68 radio yang kita bisa gunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan program-program KPID, program pemerintah yang kita bersinergi, termasuk juga sekarang kita bersinergi dengan Kominfo RI ya. Jadi kita akan coba, dan karena memang kita selalu menanamkan bahwa program pemerintahan ini adalah kita bagaimana turut serta dalam menyukseskan politik negara, karena kita memang berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi boleh dikatakan dari 68 radio itu sudah hampir 50% kita turun sosialisasi, kemudian kita talk show, kita dialog, menyampaikan berkaitan dengan TV digital, bagaimana perang melawan hoax, bagaimana dengan kemajuan teknologi informasi dengan adanya OTT itu, over the top itu, bagaimana memadukan itu melawan hoax, sehingga jangan sampai nanti lembaga penyiaran menjadi pemantik untuknya informasi-informasi bohong seperti itu. Jadi kita tanamkan itu, dan di situ pasti kita akan selipkan tentang TV digital ini, kesiapan bagaimana masyarakat seperti itu. Next. Nah ini kita selalu tagline-nya siaran sehat, masyarakat cerdas bermartabat. Pasti itu ya, karena kita memang ingin masyarakat itu tidak termakan oleh kondisi sekarang pandemi ini kan sangat mudah masyarakat terprovokasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi negatif. Dan satu lagi yang kita lakukan, next dari sini. Nah, satu lagi yang kita lakukan sesungguhnya begini, kita memanggil dan mengundang TV-TV lokal yang ada di Bali. Ada 6 TV lokal yang ada di Bali ya, yang tercatat di kita. Ada Big TV, kemudian ada Surya Manggala TV, ada apa namanya Top TV, kemudian juga ada Nirwana TV, ada Bali TV, kemudian ada Dewata TV. Kita panggil situ, kemudian kita komunikasi. Ada beberapa TV yang sudah lama kita tidak tahu nih siaran atau tidak. Dan ternyata setelah kita cek di Kominfo, memang mereka mendapatkan IPP analog yang berbasis dan berbasis di Buleleng, atau khusus di Bali Utara. Sementara kondisi geografis Bali itu sangat beda antara Bali Utara dan Bali Selatan. Selalu ketika menonton TV yang ada di Bali Utara, di Buleleng itu pasti menggunakan parabola. Dan ini yang 6 TV lokal atau mungkin 4 TV lokal yang ada ini berhome base di Buleleng dan memang tidak pernah lagi siaran. Nah itu kita cek momentum TV digital ini kita jadikan untuk meyakinkan mereka segera migrasi. Dan kita sudah komunikasi, kita datang ke lokasi masing-masing, memang ada kantornya, ada yang kadang-kadang kemarin kantornya tutup karena sudah lama ada siaran, kemudian ada juga yang baru mungkin bikin kantor dan sebagainya, sehingga banyak yang bertanya di Buleleng, masyarakatnya sendiri yang bertanya, ini TV ini ada apa enggak? Ternyata aku nggak pernah nonton Pak, nggak pernah lihat, ini TV dari mana? Nah, seperti itu. Jadi ini kita yakinkan kepada teman-teman TV lokal untuk apa namanya, untuk segera migrasi. Cuman persoalannya kan tentu masalah dana. Mereka kadang-kadang saya paham betul karena ini memang milik masyarakat lokal dan kendalanya pasti di situ. Jadi mereka kita juga tidak bisa paksakan. Tapi sudah saya yakinkan ketika tidak migrasi ke digital, otomatis izinnya kan mati, izin analognya itu mati sesuai dengan yang disampaikan beberapa kali dari pihak Kominfo. Jadi sistemnya akan membuat mereka begitu. Cuman kita kan tidak ingin seperti itu di KPID. KPID ingin sekali memberikan peluang kepada teman-teman lokal ini, bagaimana mereka bisa ikut berpartisipasi dengan TV digital ini. Mungkin ini menjadi PR kita di Kominfo, di KPID, dan juga negara kita, bahwa semuanya memang TV-TV lokal ini patut juga kita berikan ruang dengan adanya TV digital, bagaimana pelaku-pelaku industri lembaga penyiaran besar.
Dan terakhir yang saya bisa sampaikan, bagaimana semua TV digital ini agar terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan SDM lokal untuk mengangkat kearifan lokal. Jadi jangan sampai lagi nanti ada hal-hal yang menyangkut siaran itu tidak sama sekali tidak mengangkat kearifan lokal. Saya di KPID sudah menerima surat, mohon maaf Pak Bambang ya, Pak Mas Dianto, surat dari instansi Bapak itu, mohon maaf untuk ini kami siaran lokalnya sesednya kami stop, ya paham. Sekarang kami tunggu-tunggu itu, belum ada sampai kapan, karena memang kondisi PPKM dan sebagainya katanya. Tapi hal-hal seperti itu sebetulnya bagi kita mohon tidak menjadi alasan itu, sehingga siaran lokal itu kalau bisa tetap harus ada, karena orang akan jauh lebih intens tertarik dengan TV digital. Dan terkait dengan pembagian set-top box ini, betul pertanyaan yang sering muncul khusus di Bali Utara ini, karena mereka menggunakan parabola, kemudian ada set-top box-nya, ada STB-nya di situ juga. Mereka selalu berpikir, kalau dengan ada TV digital, parabola saya diapain ini? Berarti akan menjadi barang rongsokan apa enggak? Gitu. Seperti itu mereka pertanyaannya. Terus saya bilang, masih bisa dipakai, cuman mungkin STB-nya berubah ya. Kemudian, bahkan sampai sekarang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Kominfo, ketika kita ngomong di Bali Utara, nanti ketika TV digital ada, Bapak-Bapak akan menyaksikan siaran yang sama dengan ada di Bali Selatan. Mereka banyak yang bilang, bohong nih lagi, jangan-jangan tidak akan ada seperti itu. Nah, seperti itu. Ini sering sekali muncul pertanyaan begitu. Yang paling sering itu ketika nonton bola, Pak, Bapak Ibu, siaran langsung. Itu karena dia menggunakan parabola, pasti diacak kan. Mereka pasti tidak dapat nonton bola. Sehingga mereka di situ udah marahnya. Nah, mudah-mudahan momentum TV digital ini akan mampu tidak lagi membuat blank spot siaran atau kesenjangan siaran antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Demikian kira-kira Mbak Febri dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sekiranya ada yang kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Febri. Pertanyaan ketiga dari Bapak Wayan Murdiana atau Kak Wayan ya, dari UMKM Bebek Bakar Bali. Nah, untuk Pak I Gede, dalam penyaluran set-top box digital ke masyarakat, salah satu syarat yang pernah saya baca di media sosial yaitu terdaftar di DTKS Kemensos. Bagaimana dengan masyarakat menengah dan para pekerja yang terdampak pandemi COVID? Apakah dapat STB juga atau set-top box juga? Bagaimana mekanismenya Bapak? Silahkan Pak I Gede. Ya, terima kasih Pak Wayan. Memang kita gencar sekali sosialisasi berkaitan dengan satu-satunya set-top box ini. Jadi kalau set-top box sesuai dengan yang sering kita dengar dan sering kita sosialisasikan, kan kalau yang bersifat gratis itu kan sesuai dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos RI. Nah, di situ termasuk kategori rumah tangga miskin. Dan yang berikutnya adalah memiliki TV analog, kan pasti begitu. Kemudian berikutnya adalah berada di wilayah siaran digital seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi banyak masyarakat menengah yang miskin? Terus terang memang banyak pertanyaan yang muncul seperti ini karena Bali kan sangat bertumpu pada pariwisata. Ketika 2 tahun COVID ini, banyak sekali boleh dikatakan orang yang menjadi kategori rumah tangga miskin tadi itu. Jadi tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan, sehingga mereka ingin mendapatkan siaran digital, tapi tidak mampu mungkin membeli set-top box. Nah, kalau kita yang di KPD selalu mensosialisasikan itu berbasis pada DTKS itu. Tapi kalau misalnya masuk kategori itu kan ada 2 cara kan, ada 2 cara. Cara bisa dengan online, dengan cara offline. Dengan cara offline misalnya mendaftar di kantor desa atau kantor lurah, kemudian dilakukan verifikasi, kemudian data itu masuk ke kecamatan, ke bupati, bahkan sampai ke Kementerian Sosial, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di online kan kita sering lihat itu dicek bansos, kemudian cek bansos di aplikasinya itu kan ada, kalau misalnya mendapatkan set-top box. Bagaimana caranya ya mencoba untuk daftar itu. Kita kalau di Bali yang saya lihat dan saya tahu informasinya kan ada 76.000 yang termasuk dalam RTM itu. Nah itu ketika bicara soal RTM di Bali 76.000 itu pasti kita patokannya itu. Tapi kalau misalnya belum masuk data itu kita tentu tidak bisa bicara.
sebetulnya pertanyaan yang menarik begini, apakah semua orang yang termasuk dalam DTKS itu otomatis mendapatkan set-top box? Nah, tadi kan ketika dia masuk daftarnya di situ namanya, kemudian dicek diverifikasi di rumahnya tidak punya TV analog misalnya, atau mungkin di situ tidak termasuk dalam lingkungan siaran digital, tentu set-top box-nya kan kembali. Nah, kembali ini kan pasti ke gudang atau ke Kominfo atau ke pusat. Masyarakat itu pinginnya apakah itu tidak bisa didistribusikan, didiamkan di Bali misalnya, kemudian itu diberikan kepada rumah tangga miskin yang baru, yang masuk kategori baru, sehingga tetap jumlahnya segitu, tidak lagi berkurang. Itu yang muncul pertanyaan kita di Bali. Mungkin nanti Mbak Reni bisa membantu dalam hal menjawab itu. Terima kasih. Jadi itulah pertanyaan yang sering muncul khusus di Bali Utara. Berarti kalau dengan TV digital ini, parabola yang saya punya, apa saya biarkan atau saya jual dengan besi gelondongan, itu jadinya karena tujuan mereka adalah menonton bola misalnya secara langsung. Kalau itu diacak berarti rugi juga kita ada program TV digital gitu, mohon maaf gitu. Karena mereka pinginnya seperti itu. Mohon mungkin penjelasan lebih jauh Pak Bambang. Jadi maksud saya kita di Bali Utara kan ada dua pemancar Pak, Ya, dari Singaraja sama Karangasem, itu bisa terima. Tapi selain dari situ ada luberan Pak istilahnya, luberan siaran dari Banyuwangi, dan mungkin kalau di utara sebelah ini dari Mataram. Jadi luberan itu masih bisa diterima di sana. Saya sudah survei kemarin dari Banyuwangi itu bisa sampai daerah Singaraja, pesisir utara itu masih sampai. Seperti itu sih Pak. Artinya parabola itu masih bisa dipakai untuk menggunakan menangkap sinyal dengan TV digital itu maksudnya? Bukan, maksudnya kita tetap beli antena, tetap beli TV digital atau set-top box. Kita arahkan kalau misalnya di utara yang dekat pelabuhan Gilimanuk itu kita arahkan ke Banyuwangi, mungkin masih bisa dapat Pak. Di situ ada RCTI, ada SCTV, mungkin ada lengkap karena Banyuwangi kemarin saya lihat dia bisa sampai Singaraja bagian utara juga. Jadi maksud saya kalau cuma nonton nasional itu mungkin masih bisa dapat dari Banyuwangi atau mungkin dari Mataram. Selain pemancar kita yang ada di Singaraja dan di Karangasem. Tapi parabol itu ya backup aja. Kalau mau nonton yang free ya pakai parabol. Tapi kalau mau nonton yang diacak kita bisa pakai antena UHF. Seperti itu sih Pak. Berarti, maaf ini saya lagi sekali, berarti kita harus punya antena UHF lagi tetap selain parabola kan itu? Betul Pak, kita harus punya antena UHF dan set-top box, tapi kalau TV-nya sudah digital ya dengan TV digital berserta antena UHF kita bisa coba cari arahkan kemana kira-kira daerah kita yang bisa terima itu. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang dan Pak Igede ya. Saat ini contoh misalnya di KPID Bali itu baru mengawasi TV analog yang ada 16 SSJ itu. Sementara TV digital kita belum awasi karena itu memang siarannya sama. Tapi misalnya ada juga TV yang memang hanya jamnya yang berbeda. Misalnya contoh TVRI Bali di sini jam 5 sore disiarkan, di sini di rerun jam mungkin jam 10 dan jam 11 di digitalnya seperti itu. Kedua, harus diakui bahwa kita di KPID tentu kendala infrastruktur. Karena dengan adanya TV digital, kemudian bersamaan atau simulkas dengan TV analog, kita kan berarti menyiapkan banyak layar itu, banyak TV untuk memantau gitu kan, memantau. Nah sementara yang kita masih konsen adalah sampai tanggal 30 April ini adalah masih di analog. Karena apa? Karena di analog itulah yang sekarang ini yang masih sesuai dengan P3SPS tadi harus kontennya konten lokal 10% dan itu yang kita laporkan setiap hari mana TV-TV yang sudah menyiarkan konten lokal di bawah 10%, di atas 10%. Sementara di digital belum. Tapi setelah tanggal 30 April pasti kita akan switch juga ke sana. TV-TV kita juga monitor kita akan switch ke digital seperti itu dan alangkah ya kita akui pasti kemungkinan agak berat karena contoh monitor kita ada sekitar 16, nanti dengan adanya konten yang banyak, channel yang banyak, berarti kita harus beli TV lagi. Nah ini pekerjaan tambahan buat KPID dan KPID seluruh Indonesia lah. Demikian, Mbak Febri.
Teman-teman, kita lanjut ke closing statement ketiga dari Bapak kita, Bapak Igede. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Sebagai penutup, tentu kami KPID Bali berharap dengan adanya TV digital ini akan menghilangkan blank spot siaran, di mana masyarakat Bali akan mendapatkan siaran yang sama, baik Bali Utara maupun Bali Selatan. Yang kedua, dengan adanya TV digital ini, bagaimana menumbuhkan kreativitas semangat berkarya masyarakat Bali, sehingga nanti konsep dunia penyiaran yaitu diversity of content, jadi keberagaman konten atau siaran, dan diversity of ownership, jadi keberagaman kepemilikan akan menjadi motivasi bagi kita. Jadi kami KPID Bali pasti akan selalu mendukung program pemerintah dan siap untuk menyukseskan program TV digital tanggal 30 April 2022. Terima kasih.